Ya, terima kasih. Yang pertama, syirik dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar tentu kita kekal dalam neraka dan Allah tak akan mengampuninya. Namun kalau syirik kecil, ketika kita bertobat, Allah akan mengampuninya. Ketika Allah ampun, tentu kita dimasukkan ke surga, kan gitu. Kemudian yang kedua, ketika orang mabuk meninggal, artinya orang ini maksiat, ya kan? Maksiat. Karena ini ada dosa besar. Dosa yang paling besar syirik, kena ampun. Tapi di bawah dosa syirik adalah dosa membunuh. Ini dosa nomor 2. Kemudian setelah membunuh, dosanya berzina. Kemudian tingkat syirik tadi yang tidak ada ampun, kemudian membunuh, kemudian berzina, kemudian minum khamar. Minum khamar dan pencurian itu sama levelnya, ya kan? Jadi ini dosa besar. Tapi dosa besar yang seperti ini, kalau dia sempat bertobat sebelum dia meninggal, ya kan? Sempat dia bertobat, Allah akan mengampuninya. Kalaupun sebelum dia meninggal dia tidak sempat bertobat, namun dia orang beriman, Pak. Ini nanti Allah transit dia di neraka beberapa saat, kemudian karena dia beriman, Allah bangkit balik. Artinya dia juga ada amal solehnya, kan? Dia juga ada amal soleh. Namun dia mabuk lantas dia meninggal dunia. Ya, jadi ini adalah dosa besar. Ketika dia dosa besar, Allah menghukumnya dengan masuk neraka. Namun kalau ada dasar-dasar iman dan amal solehnya, dia akan dibangkitkan masuk surga, walaupun pada waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, mudarat sampai meninggalkan agama tidak ditolerir, Pak, oleh agama Islam. Sehingga dengan gara-gara kurang makanan, dengan gara-gara kurang pakaian, dengan gara-gara kurang kesehatan, dengan gara-gara kurang pendidikan, kita beralih menjadi Nasrani, menjadi agama lain. Sehingga dijanjikan berbagai macam makanan, dijanjikan pakaian, dijanjikan perumahan dan sebagainya. Ini Islam tidak mentolerir. Artinya orang seperti itu tetap dianggap syirik. Jadi, keamanan boleh, tidak dibenarkan. Maka sesempit apapun, ya, sesempit apapun makanan, kita tetap bertahan, ya. Hai para sahabat, bukan para sahabat, pada orang-orang tempo dulu, bukan cuma tidak ada makanan sampai jiwanya, Pak. Ingat sejarah Masyittah seorang pembantu di rumah Fir'aun. Tengah-tengah gesugot awan Fir'aunian, lalu gemucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Didengar sampai beritanya ke Fir'aun. Marah si Fir'aun itu. Marah bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Marah sampai menyiksa Masyittah. Kiban siksa? Apakah Masyittah mereka Tuhan Long ke Fir'aun atau Tuhan Musa? Saya tetap Tuhan Musa, Allah Subhanahu wa taala. Icok lako iribuh lam belengeng, iribuh li Fir'aun. Icok lako. Sedang mendidik suaminya, bagaimana prinsipmu? Saya tetap, kamu bukan Tuhan, kamu manusia seperti saya Tuhan Allah. Icok anu iti watai ini ti anunya rak goyang Masyittah. Rupanya punya suami kakulah, tapi watai icok anu rak goyang. Tapi tetap dipertahankan. Irbuhannya ke? Irbuhannya ke? Akhirnya bagaimana? Masyittah tetap dipertahankan iman dan Masyittah pun irbuh. Tadi irbuh lakau anu draw Masyittah. Maka waktu Nabi Mi'raj, Nabi gecum bay Masyittah di surga. Isra Mi'raj mubay Masyittah. Bay iman Masyittah. Jadi uronyo tanyo hanya tabah kotak super mie, ya. Kata kubah agama. Masyittah jiwanya melayang, suaminya, anaknya, bahkan pribadinya sendiri korban. Yang akan taubat ke mana? Yang akan taubat, yang pertama menyesal
atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Menyesal betul. Yang kedua, yang taubat adalah tidak akan kembali lagi kepada perbuatan tersebut. Hanta ulang li perbuatannya. Kan? Prinsip hanta ulang li. Kemudian mengucapkan astagfirullahaladzim. Dosanya atas manusia, barang-barang manusia tak kembalikan. Dosanya atas Allah kita ke macam-macam tak balik. Dosanya semayang tak qada, puasa tak qada. Allah menerima taubat sesuai dengan syarat-syaratnya. Kemudian artinya taubat nasuha. Lagi orang semumpoh, hang semumpoh le, kepampun dosa. Hai kena sabo hadis dan guna urang gepoh urang si kurung ploh si kurung rawa gepoh urang. Tinggal sadar. Setelah dia membunuh 99 orang, dia sadar. Ketika dia sadar, dia insaf, dia bertemu dengan seorang tengku, dengan seorang syekh. Ya syekh, kenapa? Saya sudah membunuh 99 orang. Bagaimana caranya saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika urang ipoh urang sikurung puluh sikurung ro, lain bet tanyong. Nai Mudina, nai je barak, nai cumcu bet tanyong. Kapasti. Urang saja ipoh pula lain sangat besar. Pekeun syekhnya, oh kalau itu dosamu, tidak ada ruang bagimu untuk bertobat. Bengeh, mami ipoh terus. Ipoh tu dukunya naju. Pria naga malim dukunya long. Naga malim. Ipoh kan genap tertuh roh ipoh. Lenyan kalau boleh matang sadar ji insaf ijak ba ustaz yang lain, ba syekh lain. Ya syekh, apa? Lu tobat ba Allah Taala. Puta dosa kah? Dosa lu lupa hurung tertuh roh. Uma jid dosa gata lagi nyan, tak taubat ba Allah, gata yang pertama baik taruh kampung yang oli. Taminah kampung. Ya, tajak kampung pulan. Nyujino kajak ke dia hulai-li, ba abung tak kerung pama. Bat kampung nyan musapat urang-urang yang berdosa sedang gepu taubat le abu. Jak ke dia le. Hidih jak ba abu jak taubat. Oh God. Icok bekal anak mudanya bacut, icok baje, icok bertih, icok berbaju berangkat. Rupanya di tengah perjalanan mati anak mudanya. Mati. Dia mati. Wate matinya getran dua roh malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Keun malaikat rahmat Allah gepampun dosa anak mudanya. Bahkan karena kajak taubat. Kemalaikat Tuhan, ampun. Mesti kira bismillah kalau ikun. Musabah rupiah kalau sedekah. Musabah rakaat kalau semayang. Ampun, ampun. Dawalah dua ke malaikat rahmat, malaikat azab. Tinggal orang tren malaikat dan gelhe ya. Tren malaikat dan gelhe adili dua roh malaikat itu. Bagaimana cara mengadilinya? Ciuko. Ho lebih berat. Rupanya waktu guku tunggu ijak adis kalau lepas birin kato ke dia hulai-li ngeluk semawi gu pegahlah hadis dinato tunggu dadai dia kesipat dada ji berat gede dak sebelah dada yang kau berat gede barat kau berat ke tempat yang dia tuju maka Allah mengampuni dosanya dan masuk surga ini kalau pembunuh balai membayar yang ada hanya untuk bertaubat. Tapi dia tidak syirik. Prinsip tidak akan mengulangi lagi dan ingin bertaubat. Apapun kalian. Tapi kalau dosa syirik, menyesal. Lalu hangus syirik lah. Nanti yang madu. Namun dengan apa? Dia masuk Islam kembali. Mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah taubatnya. Dan dengan dia mengucap dua kalimat syahadat punya resiko. Apa resikonya Bapak Ibu sekalian? Karena dia kafir murtad, Pak. Seburuk-buruk kafir adalah kafir murtad, beda kafir asli. Punya kafir asli waktu datang mengislam pemutihan takriban semuanya putih.
bagaikan bayi baru lahir. Tapi kalau murtad, sholat qada semua. Selama dia murtad, dia qada sholat semuanya. Puasa juga qada semuanya. Dan selama dia murtad, dosanya dia hitung. Nah, dosa macam-macam, dosa madum dia haji. Makanya setelah dia masuk Islam kembali, semuanya diqada dan dia pun bertobat daripada dosa-dosa yang dilakukan selama dia murtad. Allah tetap menerimanya.